不是。你下次一定再来啊！我不能去问。Welcome back everyone. Balik lagi di channel ini bareng saya Dika. Hari ini saya akan membahas film animasi terbaru karya Zauji dengan judul New Gods Nether Reborn, dan voice aktornya diisi oleh Yan Tianxiang sebagai Li Yunxiang, Li Ximeng sebagai Dr. Su, Victoria Grace sebagai Kasia, Jason Koh sebagai Marksman, Johnny Xiu sebagai Aobing, dan Xuan Xiaoming sebagai Dragon King. Diingatkan kembali, konten ini konten spoiler. Oke, kita mulai dari pemeran utamanya, Li Yunxiang yang sedang mengikuti balap liar dan memenangkan pertandingan tersebut. Salah satu dari pembalap itu adalah wanita cantik yang menjadi love interest Li Yunxiang. Saat ingin pergi dengan Kasia, Li Yunxiang sempat mengobrol dengan Marksman dan pergi. Selain pembalap liar, Li Yunxiang juga berprofesi sebagai kurir. Dia juga sangat peduli dengan sekitar karena daerahnya termasuk daerah yang kekeringan. Saat selesai mengantar barang, layaknya Robin Hood, Li Yunxiang membuat onar dengan mematahkan tuas air perusahaan air sehingga air mengalir ke masyarakat. Malam berikutnya, Li Yunxiang menjemput Kasia yang telah selesai bekerja sebagai penyanyi di sebuah klub malam. Li Yunxiang juga membawa seekor kucing yang hendak dibuang pemilik sebelumnya, dan Kasia menyukai kucing tersebut. Kemudian, mereka pergi ke tempat ayah Li Yunxiang. Ini adalah pangeran ketiga Aobing. Saat Li Yunxiang melintas di depannya, dia menyukai motornya. Dan Li Yunxiang membalas dengan mengatakan mobilnya juga bagus, kemudian pergi. Setibanya di tempat ayah Li Yunxiang, mereka makan malam bersama. Hubungan antara Li Yunxiang dengan ayahnya memang tidak baik. Kemudian Li Yunxiang selesai makan dan duduk di luar. Kasia dan Li Jinshuang menenangkan hatinya. Kemudian Li Yunxiang mengantar Kasia pulang. Saat perjalanan pulang, ternyata Aobing bersama anak buahnya mengikuti Li Yunxiang dari tadi karena masalah motor. Karena Li Yunxiang menolak, terjadi kejar-kejaran yang mengakibatkan Aobing emosi dan menunjukkan kemampuannya. Namun, tidak disangka-sangka, Li Yunxiang mengeluarkan api yang sangat besar dan melukai tangan Aobing, dan mereka bergegas pergi. Luka bakar yang dialami Aobing tidak bisa disembuhkan karena api yang dikeluarkan Li Yunxiang bukan api sembarangan. Esok harinya, Li Yunxiang terbangun di rumah sakit dan bertemu pembalap cantik. Rupanya dia seorang dokter yang bernama Su Junshu. Kemudian, Li Yunxiang teringat Kasia dan mengetahui kalau Kasia harus kehilangan satu kakinya. Dengan perasaan marah, Li Yunxiang keluar dari rumah sakit dan bertemu dengan kakaknya. Di saat yang bersamaan, bos Klandi datang. Orang tersebut adalah Ao Guang atau Dragon King. Tujuannya untuk meminta maaf atas nama Aobing, mengembalikan motor, dan memberikan emas. Namun, Li Yunxiang menolak emas dan meminta kaki Aobing, kemudian pergi dari sana. Saat kakaknya ingin membujuk Li Yunxiang terkait tawaran Ao Guang, muncullah mobil besar yang dengan sengaja menabrak kakaknya. Li Yunxiang kemudian menyelamatkan kakaknya dan melompati tebing. Kakaknya pingsan, dan Li Yunxiang menghadapi dua makhluk yang belum pernah dilihat sebelumnya. Saat-saat genting, muncullah kembali api misterius dan membunuh salah satu monster. Dan yang satunya dikalahkan oleh Marksman dengan sangat mudah, kemudian dia pergi. Setelah mengetahui kemampuan Marksman, Li Yunxiang datang ke tempatnya untuk bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Sedangkan Aobing mendapatkan hukuman dan cerita 3000 tahun yang lalu, termasuk luka yang sama persis yang dimiliki oleh Raja Naga Laut Timur yang disebabkan oleh Neza, dan tentang kematian Aobing sebelumnya.
Marksman juga menceritakan hal yang sama kepada Lee Yunxiang bahwa dia adalah reinkarnasi dari Nesha. Karena masih bingung, Lee Yunxiang pun pergi dari tempat itu. Saat Marksman makan malam, datanglah Ao Guang bersama sejumlah emas dengan tugas untuk membunuh Nesha. Marksman masih berpura-pura tidak mengetahui Nesha dan tidak langsung menyetujui hal tersebut. Kemudian, emas pun ditambah 2 kali lebih banyak dan Ao Guang pergi dari sana. Esok harinya, Lee Yunxiang menjaga kakaknya di rumah sakit. Ayahnya datang dan Lee Yunxiang pergi dari sana. Saat di parkiran motor, bayangan tentang Nesha muncul dan diikuti dengan munculnya api. Akhirnya Lee Yunxiang menemui Marksman lagi untuk mempelajari api dalam tubuhnya. Tentu saja dengan syarat Lee Yunxiang harus memodifikasi motor untuk Marksman. Dan latihan pun dimulai. Tubuh Lee Yunxiang merupakan tubuh fana sehingga api dewa yang dimilikinya sangat berbahaya bagi tubuh tersebut. Marksman membantunya dengan memberikan besi agar api tersebut mengarah keluar dan bisa dikendalikan dengan baik. Waktu berlalu, Lee Yunxiang berhasil membuat kaki untuk Kasia, motor untuk Marksman, dan zirah untuk dirinya sendiri, serta mengendalikan api yang muncul dari tubuhnya. Latih tanding pun dilakukan Marksman dan Lee Yunxiang. Pertarungan itu berakhir dengan seri dan topeng Marksman terlepas. Marksman pun mengatakan kalau dirinya adalah kera bertelinga 6. Kemudian memancing kemarahan Lee Yunxiang untuk mengeluarkan Nesha. Lee Yunxiang berusaha mengeluarkan Nesha kembali dan Marksman menjelaskan dia belum menyatu dengan tubuh Dewa Nesha. Maka dari itu tidak mudah mengeluarkannya begitu saja. Hari berikutnya, Dr. Su mencari Lee Yunxiang ke tempat kerjanya untuk memberitahu bahwa kakaknya sudah membaik. Saat Dr. Su ingin pergi, sekelompok monster menyerang orang yang ada di sana. Dan Dong Hai Yaksa ikut bertarung. Namun, berhasil dikalahkan Lee Yunxiang setelah Nesha muncul. Lee Yunxiang melepaskan mereka karena salah satu temannya membutuhkan pertolongan pertama. Di rumah sakit lagi, setelah Kasia, kakaknya, dan sekarang temannya. Hal ini membuat Lee Yunxiang merasa sedih. Saat Lee Yunxiang menjaga Kasia, Dr. Xu datang untuk menghibur hati Lee Yunxiang dari rasa bersalah. Saat Kasia ingin menenangkan diri, dia malah memergoki seseorang yang mencurigakan. Ternyata orang tersebut sudah dibayar Aobing untuk mensabotase Lee Yunxiang. Dan orang tersebut juga membunuh temannya karena mengetahui perbuatannya. Kasia yang menjadi saksi segera pergi dari sana dan terjadi ledakan sehingga pembunuh tidak bisa mengejar Kasia. Lee Yunxiang bergegas menggunakan zirahnya dan menolong orang-orang yang berada di rumah sakit tersebut. Rupanya ledakan tadi ulah dari klan Di, dan Lee Yunxiang langsung menghancurkan sumber dari serangan tersebut. Saat berhasil, muncul Nona Chaiyun untuk memburu Lee Yunxiang. Mereka sempat bertarung, kemudian Nona Chaiyun pun pergi. Saat Lee Yunxiang kembali ke rumah sakit, ternyata ayah Lee Yunxiang menjadi korban. Dia tertusuk dan tidak tertolong lagi. Sempat memberikan pesan kepada Lee Yunxiang dan pergi untuk selamanya. Marksman memenuhi undangan Ao Guang. Di sana, Marksman melihat hewan yang menyebabkan air di Dong Hai lenyap. Ao Guang juga bertanya tentang tugas yang diberikan kepada Marksman untuk membunuh Lee Yunxiang. Marksman berbohong dan sempat diperingatkan oleh Ao Guang. Namun, sepertinya Marksman tidak takut dengan Ao Guang. Di saat yang tidak terduga, Marksman diserang oleh Nona Chaiyun, murid permaisuri Shiji, dan diikat menggunakan pita sutra merah. Lee Yunxiang datang dan langsung diserang oleh Ao Guang menggunakan pita sutra merah. Namun, pita sutra merah tidak mampu menahan Lee Yunxiang. Karena tidak ada mutiara naga, Ao Guang memilih untuk mundur. Namun, Aobing ingin menghadapi Lee Yunxiang demi membuat Ao Guang bangga. Pertarungan antara Aobing dan Lee Yunxiang memang tidak bisa dihindari. Bahkan, seperti kehendak langit, mereka berdua mengulangi sejarah dan pertarungan dimenangkan oleh Lee Yunxiang setelah menarik otot naga baja di punggung naga Aobing. Saat Lee Yunxiang kelelahan pasca pertarungan dengan Aobing, Nona Chaiyun menyerangnya, namun dengan mudah dihentikan oleh Marksman. Nona Chaiyun mengatakan sesuatu yang men-trigger kenangan tentang Nesha, kemudian meminta Marksman untuk melepaskannya. Saat Lee Yunxiang merasa sebagai pembawa sial, Marksman membuka sejarah tentang dirinya dan Nesha yang menyebabkan dia menolong Lee Yunxiang.
Dan jati diri Marksman sebenarnya adalah Sun Wukong, sang Raja Kera. Sun Wukong yang sekarang juga menceritakan kalau dia kehilangan tongkat emas dan Orde Para Dewa yang konyol. Kemudian membuang tubuh naga Aubing ke lubang yang menuju Laut Timur sambil menjelaskan tentang Pita Sutra Pelebur Langit yang merupakan salah satu pusaka Necha yang saat ini digunakan untuk mengikat naga sungai untuk menyiapkan mutiara naga milik Aoguang. Li Yunxiang kembali ke rumah sakit dan kakaknya sudah mengetahui kalau ayahnya sudah tiada. Orang yang dibayar Aubing mulai menuduhnya, namun Kasia datang untuk memberitahu kebenaran. Kasia sempat disandra, beruntung bisa selamat dan orang suruhan Aubing pun tewas. Kali ini, Li Yunxiang akan pergi ke Laut Timur untuk menghentikan Aoguang sekaligus menyelamatkan banyak orang. Li Yunxiang terjun ke air dan menggunakan ikan hiu sebagai kendaraannya untuk tiba di tempat Aoguang. Setelah sampai, Li Yunxiang melihat dua hewan penjaga air dan berusaha untuk melepaskan mereka dari Pita Sutra Pelebur Langit namun gagal. Kemudian, Aoguang muncul dan di sana ada Nona Cayun yang menyandra Dr. Su. Setelah Dr. Su lepas dari Nona Cayun, barulah Li Yunxiang mulai menyerang Aoguang. Sempat kesulitan, namun saat api dewanya muncul, Li Yunxiang membunuh Nona Cayun dan menghantam Aoguang. Li Yunxiang dibantu hewan penjaga air untuk mendinginkan zirahnya. Namun, ternyata pertarungan belum selesai. Aoguang menjadi naga dan mengambil mutiara naga. Kemudian, naga sungai terlepas yang bisa menyebabkan tsunami besar di permukaan kota Donghai. Li Yunxiang sempat mencoba menahannya walau terus diserang oleh Aoguang sampai akhirnya Pita Sutra Pelebur Langit hancur dan tidak ada yang bisa menghalangi naga sungai. Air laut mulai bergejolak, dan di tempat pertarungan, hewan penjaga air tewas tertimpa reruntuhan. Li Yunxiang sudah mencapai batasnya, dan Aoguang masih menyerangnya. Di saat-saat genting inilah, karena sudah tidak ada jalan mundur, Li Yunxiang mengerahkan seluruh kemampuan yang tersisa, dan sudah tidak peduli lagi dengan batas aman. Aoguang dibakar menggunakan api dewa, dan hangus tidak berbekas. Kondisi Li Yunxiang sudah tidak tertolong lagi. Dr. Su sudah tidak kuat menahan air mata dan tidak percaya akan hal tersebut. Kota Donghai pun sekarang sedang menyaksikan air laut lebih tinggi dari rumah mereka. Dengan kondisi yang tidak jelas, Li Yunxiang melihat Nessa dan masih mengkhawatirkan kota Donghai dari tsunami. Di akhir percakapannya, Li Yunxiang meminta Nessa untuk mencari reinkarnasi selanjutnya. Cahaya kemasan bersinar dan tubuh Li Yunxiang terbungkus dengan Pita Sutra Pelebur Langit. Kemudian, Nessa muncul dan membuat Li Yunxiang bangkit lagi. Kali ini, Li Yunxiang menggunakan pusaka Nessa yaitu Pita Sutra Pelebur Langit untuk menarik semua naga sungai. Tsunami pun berhenti seketika dan menjadi hujan. Li Yunxiang keluar dari Laut Timur menggunakan Pita Sutra Pelebur Langit bersama Dr. Su dan hewan kecil yang sudah yatim piatu. Marksman bertemu dengan Li Yunxiang dan meminjamkan motornya. Kemudian, film pun berakhir. Animasi karya Light Chaser Animation Studio ini keren ya. Dan di post credit scene-nya juga ada film animasi lain yang tidak kalah seru. Sepertinya ini bisa jadi MCU versi animasi untuk adaptasi cerita-cerita mitologi Tiongkok dan diadaptasi ke dunia modern. Saya sendiri jadi tidak sabar untuk menonton film-film selanjutnya ya. Semoga Netflix konsisten terus menyajikan film seperti ini. Anyway, yang masih bertahan di masa PPKM ini terus berkarya ya. Mari bersama-sama berharap pandemi COVID-19 ini segera berakhir di dunia. Akhir kata, saya Dika undur diri. Pamit.